Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini itu tanggal 25 Februari, hari Kamis. Suami aku mau divaksin guys. Tuh, suami aku udah siap mau berangkat divaksin. Gimana ya perasaannya mau divaksin? Deg-degan. Terus? Ya, takut. Bukan takut suntiknya, takut efeknya. Takut efeknya. Tapi semoga sih nggak apa-apa ya. Semalam kita juga udah baca-baca, katanya juga nggak apa-apa. Yang namanya vaksin kita kan juga berikhtiar ya. Semoga vaksinnya juga berhasil dan COVID-nya juga bisa segera teratasi ya. Iya. Nah, berhubung nanti ayah mau vaksin, aku udah minta tolong sama ayah supaya ngambilin footage pas dia lagi divaksin. Sebisa mungkin aku minta tolong supaya di-vlogin, supaya bisa masuk di vlog aku. Ya. Oke. Pokoknya tadi aku udah kasih tahu kira-kira ngambilnya footage-nya yang di bagian apa-apa aja. Semoga sih berhasil ya. Jadi nantinya aku bisa share di vlog ini tentang suami aku yang habis divaksin ya. Semangat ya. Ayah semangat, berdoa, jangan lupa berdoa sebelum divaksin. Dadah ayah, semangat. Ya, ayahnya udah berangkat. Jadi jadwal vaksinnya itu jam 8 pagi guys. Dan ini tadi ayah berangkat udah hampir jam 8. Jadi lumayan keburu-buru. Kita doain ayah ya, semoga vaksinnya nggak apa-apa ya. Vaksinnya berhasil dan bikin ayah jadi kuat ya, kebal terhadap COVID ya. Ya guys, ini aku udah di depan puskesmas sekarang. Hari ini jadwal aku buat vaksin COVID. Bismillah ya, semoga semuanya lancar. Ayo kita masuk. KTP-nya Pak? Ya, sebentar. Nah, sekarang ini aku mau daftar dulu guys. Guys, posisinya sekarang aku lagi di ruang tunggu. Kalian bisa lihat situasinya kayak gini. Sekarang aku lagi nunggu dipanggil ke meja screening untuk detensi dan lain-lainnya. Doain aku ya. Nah, ini giliran aku guys ke meja screening. Jadi ini masih lanjutan vlog yang kemarin. Nah, kemarin itu suami aku habis divaksin COVID dan hari ini itu udah keesokan harinya. Dan sekarang aku pengen tanya-tanya sama suami aku tentang pengalamannya kemarin setelah divaksin COVID kayak gimana. Siapa tahu di sini pengalamannya ayah bisa berguna buat subscriber aku yang penasaran tentang vaksin COVID. Dan sekarang langsung aja ya, kita bakal tanya-tanya langsung sama ayah. Jadi sekarang kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang gampang-gampang aja dulu ya. Jadi gimana perasaan ayah pas pertama kali tahu kalau ayah itu harus divaksin? Yang jelas takut sama deg-degan. Kenapa takutnya? Karena ini kan vaksin baru. Jadi belum tahu juga efeknya nanti ke depannya gimana. Ya. Dan juga karena aku pernah positif COVID. Mereka belum tahu nih ya kalau ayah itu iya. pernah positif. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu guys. Jadi beberapa bulan yang lalu suami aku ini pernah terkonfirmasi positif COVID sekitar bulan November ya. Iya. Jadi udah 3 bulanan. Jadi ayah takut karena itu ya? Iya, karena kan baca di media sosial
katanya untuk vaksin Sinovac ini untuk orang-orang yang punya penyakit jantung, hipertensi dan lain-lain itu nggak boleh. Salah satunya juga untuk orang yang pernah terkonfirmasi positif. Terus? Nah, karena aku pernah terkonfirmasi positif, jadi kan agak khawatir ya. Efeknya nanti gimana begitu. Tapi kemarin sebelum vaksin udah sempet tanya ke teman tenaga kesehatan, katanya kalau udah lebih dari 3 bulan atau minimal 3 bulan katanya enggak apa-apa. Jadi akhirnya berusaha meyakinkan diri, oh yaudah nggak apa-apa. Akhirnya kemarin gitu. Sama aku mau nambahin dikit, jadi aku juga follow beberapa dokter di Instagram, salah satunya Dokter Tirta sama Dokter Adam Prabata. Kalian juga mungkin tahu. Nah, di postingannya Dokter Adam Prabata itu nanti aku juga share di sini. Di situ tuh beliau menjelaskan kalau sebenarnya orang yang sudah terkonfirmasi COVID itu bukannya tidak boleh divaksin COVID, malah seharusnya tetap divaksin. Cuman memang kalau di Indonesia itu katanya belum diprioritaskan. Itu pada saat postingannya beberapa waktu lalu ya. Tapi kalau sekarang ini peraturannya udah berubah, aku juga belum begitu ngerti. Tapi kenapa bisa belum diprioritaskan? Karena orang-orang yang udah terkonfirmasi COVID itu dianggap di dalam tubuhnya itu masih punya antibodi COVID. Cuman kan belum ada penelitian yang menjelaskan kalau antibodi COVID-nya itu bisa bertahan berapa lama di dalam tubuh kita. Makanya sebaiknya sih tetap divaksin gitu sih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebelumnya aku mau kasih lihat dulu postingan dari Dokter Adam Prabata mengenai orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID, boleh nggak sih untuk divaksin? Kalau misalkan terlalu cepat, kalian bisa sambil skip dulu ya guys videonya. Terus lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Rasanya divaksin itu gimana ya? Rasanya pas disuntik sama aja kayak di imunisasi yang lain. Sama aja ya. Jadi nggak jadi lebih sakit kayak gitu? Malah nggak kerasa sih, kayaknya jarumnya lebih kecil atau gimana gitu mungkin. Oh gitu ya. Jadi nggak sakit guys, disuntik vaksin itu nggak sakit. Orang bayi aja divaksin nggak apa-apa ya kan. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, setelah divaksin, ayah ngerasain sesuatu nggak? Ada efeknya nggak di ayah, di dalam tubuh ayah? Kalau pas benar-benar habis disuntik, itu kan 30 menit. Kemudian kita disuruh menunggu untuk dievaluasi kira-kira ada gejala yang muncul nggak setelah 30 menit diinjeksi. Waktu itu sih nggak kerasa apa-apa. Cuma setelah kembali ke kantor, karena itu kan suntik pagi sekitar jam 10 atau jam 11 gitu. Nah, setelah pulang ke kantor, di kantor udah tuh mulai kerasa agak geleyengan, hampir mirip kayak orang darah tinggi gitu mungkin ya. Iya. Tapi parah nggak? Cuma berapa menit hilang gitu. Ini nggak terlalu berasa. Sama tangannya tuh kebas sedikit. Kalau kebas sih mungkin itu karena efek injeksi ya di sebelah kiri. Kalau yang lain sih enggak. Itu agak lebih ngantukan. Oh iya. Jadi setelah sehari ini ayah ngerasa lebih ngantuk gitu, gampang ngantuk sama lapar. Iya, aku juga dengar katanya orang-orang pada kayak gitu sih. Katanya setelah divaksin mereka jadi kayak ngantuk, terus jadi lapar terus. Mungkin itu kali ya salah satu caranya biar kita tuh banyak makan, jadinya kitanya tuh sehat gitu. Ya kalau di logika sih juga kalau anak kecil aja divaksin itu ada efeknya kan. Biasanya kan sumeng, badannya panas kayak gitu. Jadi yang dirasain setelah divaksin masih wajar-wajar aja ya, nggak semenakutkan yang diceritain di media di luar sana ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ayah nanti divaksin lagi ya katanya? Iya, kemarin itu nggak tahu bahasanya apa sih. Dosis yang pertama. Iya, gitu. dosis pertama, suntikan pertama. No. Stop. Sayang. Sorry ya guys, ada anak aku. Kameranya diputar-putar. Jadi kemarin dosis yang pertama, suntikan pertama. Nanti suntikan kedua udah dijadwalin tanggal 12 Maret. Jadi sekitar 2 minggu dari kemarin. Nah, sekarang kita lanjut. Aduh, Rafan.
sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, kalau nggak salah. Nah, tadi kayaknya Ayah belum sempat ceritain gimana sih alurnya pertama kali dari awal sampai akhir pas Ayah mau divaksin, biar teman-teman juga tahu. Yang jelas karena ini programnya pemerintah, kita diminta satu kantor didata dari nomor KTP atau NIK, nama, tanggal lahir, punya penyakit bawaan yang kayak disebutkan itu, kayak hipertensi, jantung dan lain-lain atau enggak. Nah, setelah itu data dikirimkan, kemudian kita dijadwalkan. Waktu itu kita jadwal kemarin 25 Februari ya, Februari 2021. Iya. Setelah itu kita divaksinnya di puskesmas. Kita ke puskesmas, di situ kita pertama masuk biasa ya, protokol kesehatan, dicek suhu dan lain-lain. Kemudian masuk ke meja pendaftaran, kita diminta KTP. Setelah itu KTP-nya dicek, dimasukin ke database, nggak tahu lah, intinya katanya dimasukkan database. Kemudian kita nunggu lagi. Setelah itu masuk ke meja screening untuk ditanya-tanya, termasuk tensinya diukur, terus kadar oksigen dalam darah, kemudian riwayat penyakit, mulai dari pernah cuci darah atau enggak, pernah batuk kronis atau enggak, dan lain-lain. Salah satunya COVID itu, pernah terkonfirmasi positif enggak, kemudian ada keluarga yang positif enggak gitu. Jadi kayak di situ di meja screening tuh kayak dicek lagi kalau orang ini itu boleh nggak nih divaksin, kayak gitu ya. Sebelum disuntik. Terus habis itu? Setelah itu masuk ke proses injeksi, divaksin. Kalau udah lolos screening berarti langsung divaksin gitu ya? Iya. Setelah itu, setelah selesai nunggu 30 menit, kisaran 30 menit, sambil menunggu kertas kertas surat bahwa kita sudah divaksinnya. Dan jadi kayak dievaluasi gitu ya? Dievaluasi, ini kira-kira ada keluhan nggak setelah nanti divaksin. Jadi gitu ya alurnya. Jadi ternyata setelah Ayah menjalani vaksin COVID, gimana ya? Nggak menakutkan yang kalian pikirkan, yang jelas. Jadi kalau memang kamu menjadi salah satu prioritas juga, nggak usah takut. Insya Allah pemerintah juga sudah memikirkan baik buruknya buat kalian. Jadi ya itu, jalani aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan takut, lebih baik cari tahu ya. Ya, cari tahu dulu. Cari tahu sendiri, jangan mudah percaya sama berita hoax ya. Kan di sekarang media sosial banyak dokter-dokter yang nge-share di Instagram tentang COVID, tentang vaksin. Nah, kalian bisa bisa baca-baca. Jadi kalau nyari sumber tuh juga dari orang-orang yang memang punya kapasitas ya untuk ngomong hal itu, yang bisa dipercaya. Jangan semua berita itu diterima aja mentah-mentah. Kalau kayak gitu malah nanti kita yang repot ya, kita jadi ketakutan sendiri. Gitu guys, jadi nggak semenakutkan itu ya. Jadi udah lega ya sekarang divaksin? Ya, alhamdulillah. Semoga vaksinnya juga ada manfaatnya di badan kita. Yang namanya manusia kan kita cuma bisa berusaha ya, ikhtiar dan juga berdoa, biar nanti hasilnya Allah yang menentukan, ya enggak ya? Ya, betul sekali. Betul guys. Terus apa lagi ya? Udah sih ya, paling itu aja ya yang bisa kita sharing dari pengalaman suami aku habis divaksin COVID kemarin. Dan aku rasa untuk video kali ini cukup sekian. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku supaya apa ya? Subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini, komen di bawah, dan sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum. Jangan takut divaksin guys. Semangat.